Kayaknya Tapi kan kalian tentang regional dong guys. Itu kalian baca juga nggak? Dari kemarin tuh lagi heboh banget tentang kasus Rohingya gitu di timeline gue. Nah, tapi masalahnya jujur aja, gue masih nggak ngerti. Kalian ada yang tahu Oh, nggak sih? iya tahu. Kasus Rohingya kan, jadi Rohingya itu etnis gitu, adanya di Myanmar, Myanmar Barat. Tepatnya itu bersebelahan sama Bangladesh. Nah, mereka itu etnis yang gak diakui sama Myanmar. Padahal mereka itu sebenarnya udah ada di Myanmar dari dulu. Tapi dari dulu itu juga karena mereka itu komunitas Muslim dan minoritas di sana, jadi mereka itu kayak nggak diakui. Mereka banyak dapat diskriminasi loh. Dan ini udah berlangsung dari Myanmar masih dijajah sama Inggris. Berarti udah lama banget dong kok dari masa penjajahan Inggris. Iya, lama banget. Mereka banyak dapat eh, tindakan yang nggak baik. Oh, Iya, pernah pernah ini juga bahkan genosida, tahu nggak, pemusnahan. genosida berarti itu kan genosida bukannya pemusnahan massal ya? Itu kan Iya, pemusnahan berat massal. dong. tapi Ada bentar, yang misalnya iya, sampai sadis, sadis gitu ya, sampai pembunuhan, kayak gitu, emang apa yang terjadi sih sebelumnya yang nyebabin kayak gini? Nah, jadi penyebabnya itu perbedaan status, guys. Etnis Rohingya itu penduduk minoritas beragama Islam di Myanmar. Myanmar itu menganggap etnis Rohingya itu sebagai imigran ilegal. Dan yang lebih parahnya, pemerintah Myanmar ini melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya karena perbedaan etnis dan agama. Sampai-sampai pemerintah itu menyita tanah warga Rohingya dan membangun monumen agama Buddha untuk etnis lain. Nah, sebenarnya konflik ini udah diberitakan secara internasional pada tahun 2012, sampai disorot di media internasional karena pelanggaran HAM berat. Pertama karena etnis Rohingya tidak diakui kewarganegaraan sebagai warga negara Myanmar, dan juga ada larangan berpraktek agama yang melanggar pasal 18 UDHR tentang kebebasan untuk beragama. Tapi kalau misalnya udah terjadi kayak gini, itu kan berarti termasuk ada itu kan kegangguan HAM juga kepada etnis Rohingya. Nah, kok kayak gitu ada nggak sih organisasi atau lembaga internasional yang juga taruh tangan ngebantu mereka gitu? Ada. Jadi tuh karena yang Rohingya ini kan mereka dianggap nggak punya keluarga negaraan kan sama Myanmar. Berarti ini sama aja kayak Myanmar tuh ngelepas mereka gitu. Nah, makanya yang harusnya konflik ini ditanganin sama Myanmar tuh pindahin ke jadi tanggung jawab internasional, karena organisasi internasional tuh harus ikut berperan dong, karena kan Rohingya sekarang udah nggak punya proteksi apa-apa, mereka nggak punya keluarga negaraan dan nggak ada hukum yang melindungi mereka. Makanya PBB sama ASEAN tuh ngebantuin mereka gitu, ngebantu Rohingya ini, baik yang kabur ke negara lain, dan PBB sama ASEAN juga ngebantu buat kayak ngasih saran gitu ke Myanmar supaya mau untuk memberikan HAM mereka, hak-hak mereka, dan memberikan mereka kewarganegaraan juga. Karena kan penting banget kan adanya Humanitarian Act atau aksi kemanusiaan yang dilakuin sama PBB dan ASEAN ini. Kayak misalnya PBB itu menggunakan prinsip responsibility to protect, artinya ya PBB itu pengen melindungi hak-hak dari Rohingya tanpa memaksa atau menyudutkan Myanmar gitu guys, supaya Myanmar nggak merasa terpojok kan. Dan ASEAN juga melakukan pendekatan soft diplomasi karena ASEAN dan PBB itu kan adalah organisasi internasional yang harus mengikuti prinsip kayak di Jenewa Bab 4 itu. Mereka harus mengikuti prinsip netral dan imparsialitas kan guys. Mereka nggak bisa memihak ke satu pihak aja. Itu sebabnya mereka membantu Rohingya mendapatkan haknya, tapi mereka juga tidak menyudutkan Myanmar gitu guys. Oh, tapi kalau misalnya ASEAN udah maju juga, terus PBB juga mereka udah ngebantu kasih tangan juga. Tapi organisasi lain ada lagi apa emang cuma mereka berdua saja? Ada lagi, Mon. Selain ASEAN dan PBB, ada UNHCR yang berperan dalam menangani kasus etnis Rohingya. Dan ini udah diamanatkan oleh lembaga PBB. Pada tanggal 14 Desember 1950, pasal 8 Statuta UNHCR ini menetapkan fungsi UNHCR, yaitu memberikan perlindungan internasional di bawah naungan PBB kepada para pengungsi yang berada dalam lingkup statuta tersebut.
Nah, UNHCR ini memiliki 4 peranan khusus dalam menangani kasus etnis Rohingya, yaitu sebagai inisiator, fasilitator, konsiliator, dan determination. Nah, pada dasarnya ini, UNHCR bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh etnis Rohingya, dan juga memberikan perlindungan, keamanan, dan fasilitas bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi Rohingya. Nah, perlindungan juga diberikan dalam pasal 15 Universal Declaration of Human Rights yang mengakui bahwa setiap individu dimanapun di dunia ini seharusnya mempunyai ikatan hukum kewarganegaraan dengan suatu negara. Tapi kan kalau nggak salah tadi kita sebagai negara sendiri ngebantu Rohingya kan. Nah, emang kita Indonesia ngebantu itu kayak gimana? Peran kita dalam konflik ini apa? Yes, bener banget Mon. Indonesia tuh ternyata banyak perannya dalam hal diplomasi kasus genosida di Rohingya ini. Jadi salah satu Indonesia terus mendorong keterlibatan ASEAN sebagai komunitas regional atas keberadaannya di kawasan Asia Tenggara untuk mendukung pemerintah Myanmar dalam upaya menyelesaikan konflik. Lalu Indonesia itu juga melakukan pendekatan secara personal terhadap pemerintahan Myanmar dengan pola diplomasi government to government. Government to government. Itu kayak gimana maksudnya? Nah, government to government itu dengan diajukannya usulan agar pemerintah Myanmar secepatnya menyelesaikan konflik etnis tanpa adanya diskriminasi. Sejatinya, konflik tersebut telah memasuki kategori pelanggaran HAM berat. Gitu, Mon. Oh, oke. Juga, tapi kan tadi berita yang terakhir mengenai Rohingya ini kan sebenarnya udah lama banget, tahun 2012. Berarti berita terkini tuh ada nggak atau tentang apa? Ada, Mon. Nah, jadi pas bulan kemarin, bulan Mei 2023, nah di Myanmar tuh terjadi Topan Moka. Nah, Topan Moka itu menghantam tepatnya bagian Rakhine yang mana wilayah itu sebagian besar dihuni oleh Muslim Rohingya. Nah, terus ada beberapa petugas humaniter yang mencoba membantu memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi etnis Rohingya, tapi ditolak oleh Badan PBB. Walaupun begitu, PBB ini memberikan bantuan kepada Rohingya berupa persediaan kesehatan dan juga alat pemungutan air, Mon. Terus Indonesia juga selaku Ketua ASEAN 2023 ikut memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak dan bergerak cepat untuk memberikan bantuan Myanmar melalui pendekatan One ASEAN One Respond, Mon, gitu. Tapi kan tadi udah kalian baru jelasin kasus kan, itu yang udah ngebantu udah ASEAN, PBB, sama UNHCR. Tapi kok nggak salah, kemarin itu aku baca ada satu lagi, kok nggak salah namanya ICC ya? ICC. Ini belum berperan apa-apa ya, tapi emang ICC seharusnya bisa ada. Karena ICC itu kan dasarnya dari Statuta Roma. Dan ICC itu adalah peradilan internasional. Jadi kalau ada kasus pelanggaran HAM berat tuh ditangani di ICC. Nah, kayak misalnya yang tadi Lala cerita itu, Mon, yang ada genosida ke Rohingya, itu kan genosida itu pelanggaran HAM berat kan, dan masuk dalam most serious crimes. Nah, itu merupakan salah satu hal yang ditangani sama ICC ini. Tapi emang ICC itu ada pembatasannya, di mana kalau dari Statuta Roma di pasal 17, itu ICC punya pembatasan kalau misalnya cuman untuk negara yang udah meratifikasi. Dan Myanmar itu belum meratifikasi. Kalau kita lihat di pasal 12 Statuta Roma, itu juga dikasih tahu kalau misalnya negara yang belum meratifikasi Statuta harus mengajukan pernyataan yang diajukan ke kantor panitera bahwa negara tersebut menerima pelaksanaan dari yurisdiksi ICC. Tapi kalau kita lihat emang genosida ini kan pelanggaran HAM berat yang harusnya ICC bisa ambil alih kasus ini, tapi kan PBB dan ASEAN itu lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, makanya mereka melakukan soft diplomasi yang tadi, dan mereka juga mau menghindari adanya kasus berkepanjangan dan adanya konflik baru dengan Myanmar, tapi tetap juga dengan responsibility to protect, yaitu mengedepankan HAM dari hak-hak dari Rohingya ini, Mon. Gimana, kamu udah jadi lebih ngerti belum tentang kasus yang Rohingya ini? Dari penjelasan kalian aku jadi lebih ngerti sih, kayak masalahnya apa sih sebenarnya, intinya aku lebih mengerti sih. Tapi kalau tentang kayak ginian, kalian ada nggak sih pendapat tentang isunya? Atau mungkin saran? Kalau aku sih
Ya sebenarnya Rohingya harusnya dapat kewarganegaraan nggak sih guys? Apalagi ini alasannya itu berawal dari mereka tuh Muslim kan. Iya. Harusnya mereka bisa dapat hak yang sama gitu. Ya semoga sih Myanmar bisa lebih terbuka ya untuk menerima etnis Rohingya ini. Tadi kasihan juga etnis Rohingya itu sendiri, mereka nggak punya kewarganegaraan sekarang dan mereka tetap menerima diskriminasi ini kan. Makasih banget ya guys udah ngejelasin ke gue. Jadi gue sekarang lebih ngerti tentang itu. Tapi kayaknya gue mau baca lagi deh lebih biar gue lebih ngerti juga sendiri. Oh ya. Makasih guys. Oke. Yaudah deh, Oke. bye. Thank you, Mom. Bye Bye, bye. Mom.